Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama saya Sinta Marlia dengan NIM A1C11902. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Oke, di video kedua ini saya akan memberi sedikit saran beberapa alat modifikasi sederhana yang bisa kita lakukan untuk percobaan praktikum kimia organik nih. Jadi saya ada dua saran. Yang pertama ada modifikasi alat destilasi uap, dan yang kedua ada modifikasi alat dari praktikum saponifikasi. Nah, untuk lebih penjelasannya kita lihat ilustrasi video berikut ini. Oke, untuk video yang pertama yaitu tentang modifikasi alat sederhana coba dari destilasi uap, di mana alat-alat dan kegunaan yang biasa dipakai. Yang pertama itu ada teko listrik. Nah, teko listrik ini ada dua. Yang pertama ini yang berisi air. Nah, yang berisi air ini digunakan untuk pembangkit uapnya. Nah, yang kedua ini ada teko listrik yang berisi sampelnya. Jadi pada video kali ini menggunakan sampel berupa bunga kenanga. Jadi kita akan mendestilasi atau mengekstrak bunga kenanga dan airnya. Nah, ini digunakan untuk menampung uap air supaya penguapan bunga kenanga ini akan terjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga itu ada namanya selang. Nah, kita menggunakan selang anti panas nih. Jadi selang anti panas ini digunakan untuk mengalirkan uap dari teko listrik tadi ke teko listrik satu ke teko listrik satunya lagi. Terus ada namanya selang kecil nih. Selang kecil ini digunakan untuk mengalirkan uap bunga kenanga yang tadi ini ke kondensor. Nah, bicara dengan kondensor ini kita gunakan di baskom. Baskom ini berisi batu es. Nah, baskom ini difungsikan untuk sebagai kondensor yang akan membantu proses pendinginan, sehingga uap yang dihasilkan ini akan menghasilkan destilat. Lalu selanjutnya itu ada mangkuk, atau biasa kita boleh menggunakan botol atau bekas selai, itu boleh. Nah, ini digunakan untuk menampung wadah dari destilat tadi. Oke, untuk prosedur kerja yang biasa kita lakukan untuk modifikasi alat-alat ini sebenarnya sama saja seperti alat destilasi yang pada umumnya digunakan di laboratorium atau mungkin di industri lainnya. Hanya saja alat-alat yang digunakan ini sederhana dan bisa kita jumpai dalam di sekeliling kita. Jadi untuk prosedur alatnya itu yang pertama kita akan merangkai alat-alat destilasi ini nih. Setelah kita rangkai, lalu kita isi air pada salah satu teko. Kalau teko ini kita isi air kurang lebih 3/4 air di dalam teko tersebut. Lalu kita ambil sampel nih berupa bunga kenanga ke teko satu lagi, lalu kita isi air juga ke dalamnya sampai penuh atau setengah teko tadi. Nah, lalu karena tekonya teko listrik, kita bisa colokkan saja langsung tekonya ini sambil menunggu si teko ini mendidih. Nah, ketika si teko ini mendidih, usahakan kita jaga agar uap yang diperoleh itu tidak keluar. Maka dari itu biasanya kita menggunakan, ketika kita melubangi untuk memasukkan selang itu, kita menggunakan lem. Jadi usahakan uapnya tidak keluar. Lalu biasanya kita tunggu kurang lebih 20-30 menit agar destilat dihasilkan ini keluar. Nah, setelah destilat keluar ini akan melewati selang. Jadi selangnya itu melewati kondensor. Nah, udah melewati kondensor, keluar dengan wadah tadi. Oke, untuk percobaan selanjutnya ini ada namanya percobaan reaksi saponifikasi nih. Jadi di percobaan ini merupakan percobaan yang bisa dibilang sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Jadi alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada bunsen dan panci yang bisa kita gunakan sebagai hot plate, lalu ada pipet tetes, lalu ada sumpit yang digunakan sebagai batang pengaduk, kalau ada 2 kaleng bekas yang digunakan untuk mengganti wadah dari tabung reaksi. Lalu ada piring kaca nih, piring kaca ini sebagai kaca arloji. Lalu ada sendok takar sebagai kaca analitiknya, lalu ada sutikan yang bisa digunakan pengganti gelas ukur, lalu ada penyaring yang digunakan untuk kertas saring. Nah, bahan yang digunakan dalam percobaan ini seperti biasa ada soda api, ada kertas indikator, ada aquades, VCO, lalu ada etanol 90% dan NaCl. Jadi prosedurnya sama seperti prosedur pada umumnya.
Nah, yang menarik di sini adalah tidak hanya modifikasi alat-alatnya saja, namun pada percobaan ini kita bisa memodifikasi bahan yang digunakan. Salah satu modifikasi atau bahan yang digunakan yaitu aquades. Nah, aquades kita buat ini biasanya kita mengambil aquades murni yang ada di laboratorium. Nah, di percobaan kali ini kita membuat aquades sendiri di rumah dengan cara mendidihkan es batu ke dalam panci yang di bawahnya itu udah berisi wadah. Nah, tampungan uap air itulah yang akan menjadi aquades dalam percobaan ini. Oke, untuk langkah prosedur dalam modifikasi alat ini yang dengan perlakuan atau percobaan reaksi saponifikasi. Yang pertama itu kita masukkan nih etanol 95% tadi ke dalam kaleng bekas ini tadi, lalu kita campurkan dengan soda api. Nah, kita karena tidak ada neraca analitik, jadi kita mengukurnya ini menggunakan sendok takar tadi. Lalu setelah itu kita masukkan lagi FCO atau minyak kelapa ke dalam campuran tersebut. Setelah itu ke dalam satu kaleng bekas tadi itu kita masukkan aquades sebanyak 50 ml. Nah, setelah itu kita panaskan dengan menggunakan hot plate sederhana atau hasil dari modifikasi ini tadi, yaitu dengan bunsen dan juga panci tadi. Setelah dipanaskan, lalu kita uji nih kelarutannya dulu dengan menggunakan sedikit aquades dan sampel. Ternyata sampel ini larut. Lalu setelah itu yang berisi dengan etanol, FCO, dan soda api tadi ini kita masukkan NaCl. Jadi ketika kita ingin memasuki cairan, kita menggunakan jarum suntik nih sebagai pengganti dari gelas ukur tadi. Jadi kita bisa tahu berapa mili yang mau kita masukin tadi. Nah, setelah itu kita goyang-goyangkan sedikit dan kita saring nih. Nah, proses penyaringan ini dilakukan untuk melihat endapan dihasilkan. Jadi endapan yang terbentuk ini merupakan sabun. Hal ini sesuai dengan hasil reaksi saponifikasi. Oke, untuk selanjutnya dalam modifikasi alat-alat dalam praktikum ini tentu saja kita mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Tapi di video kali ini saya akan membahas keunggulan dari alat modifikasi yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Jadi alat yang pertama itu ada destilasi uap. Mungkin sekilas alat ini lebih berbeda jauh dengan alat destilasi yang standar pada umumnya. Namun alat ini juga memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya yang pertama, alat ini merupakan alat yang praktis nih, karena dengan alat ini menggunakan listrik, jadi kita cuma tinggal colok aja, terus seketika dia akan panas. Terus yang kedua, harga-harga alat ini lebih murah dibandingkan harga alat destilasi standar pada umumnya, karena ketika kita ingin melakukan sesuatu eksperimen, kita nggak perlu membeli alat yang mahal. Kita bisa mengambil dengan apa yang ada di sekeliling kita ini. Untuk alat modifikasi yang selanjutnya, yang kedua itu ada alat modifikasi dari saponifikasi nih. Jadi untuk saponifikasi ini tadi ada beberapa keunggulan. Yang pertama, keunggulan dari alat ini khususnya yang pertama itu penggunaan bunsen dan panci sebagai hot plate. Jadi hot plate itu kan mahal. Jadi untuk mengantisipasinya kita bisa menggunakan ini nih, panci dan juga bunsen tadi dengan panas yang optimal. Lalu kita menggunakan kaleng dengan panci tadi, sehingga panas yang dihasilkan optimal. Jadi ketika kita ingin memanaskan sesuatu bisa dengan optimal. Lalu ada alat modifikasi selanjutnya itu ada suntikan. Jadi sebenarnya sama mili gunakan. Jadi kita bisa mengukur dengan pasti berapa mili yang mau kita pakai. Nah, itu sama saja kita menggunakan gelas ukur. Jadi keunggulannya di sini kita nggak perlu mencari gelas ukur. Jadi dengan suntikan bekas kita bisa menghitung dengan pasti berapa mili larutan yang akan kita gunakan.
Selanjutnya itu ada penyaringan. Jadi dengan penyaringan ini kita juga bisa mendapatkan hasil dari saponifikasi tadi, yaitu hasil dari sabun ini. Jadi dengan beberapa alat modifikasi ini, alat modifikasi ini bisa berhasil dalam ketika kita melakukan praktikum tadi. Hanya saja mungkin tata caranya atau hasil yang didapat mungkin lebih kurang optimal daripada menggunakan alat-alat yang standarnya tadi. Mungkin itu aja penjelasan mengenai saya. Semoga teman-teman bisa dapat paham dan mencobanya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.